Sebenarnya apa yang ingin dikatakan itu kan, saya juga pernah terpikir guys, sebab apa yang Bapak Presiden Jokowi lakukan sekarang ini kan sangat baik dan sangat dipandang tinggi oleh negara lain. Apakah pengganti Bapak Presiden Jokowi nanti akan mampu mencapai tahap itu atau gimana? Nah, bagaimana pendapat kalian? Drop cuan Singapura, invest Jokowi terbesar di dunia. 1,207 triliun. Nah guys, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Dan video ini adalah daripada Hunting Permen Asik guys. Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang memilih dan klik video ini untuk kalian tonton. Kalian bersama dengan saya BDT berasal dari Borneo, Sabah akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, investasi Indonesia yang terbesar guys adalah Drop Cuan Singapura. Investasi terbesar Indonesia guys. Jadi semoga kalian semua yang sedang nonton ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, semoga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan guys, link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Dan pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react. Dan jangan lupa buat bergabung dan mendukung channel saya untuk berkembang guys. Terima kasih. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita nonton seperti apa isi kandungan daripada video ini good people. Let's go. 1, 2. Negara-negara yang maju biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Nah kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi monggo. Monggo. Kamu mari. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi itu supaya kita menjadi high income country. Investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun, tepatnya di 1.207 triliun rupiah. 1.207 karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Satu amount yang besar tuh guys. Kenapa mereka mau berinvestasi? Nah, mengapa guys? Tanda tanya di pikiran kita guys. Poin 45. Banyak hal. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi sudah meratakan hampir merata di luar Jawa. Ya. Entah itu jalan tol, entah itu pelabuhan, entah itu airport, entah itu jalan provinsi. Kemudian stabilitas sosial dan politik dan keamanan itu kita dianggap baik. Dan juga fundamental ekonomi kita yang juga faktor-faktor yang sehingga orang mau berinvestasi di faktor yang orang mau berinvestasi sama Indonesia. Selama kuartal keempat, alhamdulillah kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Gila guys. Secara Q&Q antara perbandingan kuartal ketiga dan kuartal 4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Besar redepnya perkembangan dia tuh. Itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Dan mereka memprediksi Indonesia tumbuh di atas 5%, yang merupakan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, baik tentu yang G20 apapun dunia. Kalau jadi negara untuk dibandingkan dengan G20 itu Indonesia boleh cakap nomor 1. Institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Betul. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Nah, oke, itu sebab lah. Jadi faktor-faktor itu
memberikan keyakinan negara luar mau berinvestasi sama Indonesia, guys. Ekonomi Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah hal yang begitu sejuk dan membanggakan warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu begitu gegap gempita melihat Indonesia saat ini maju. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang maju. Tentu untuk mencapainya tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa naik level dari middle income country atau negara high income sudahlah Indonesia. High income country atau negara berpendapatan tinggi, seperti memperbaiki sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur yang bagus dan memperbaiki institusi dan kelembagaan. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu hal ini penting Menteri yang Keuangan menjadi baru ciri lah nih dari yang negara mana maju nih adalah tadi. aturannya tidak rumit, sehingga proses untuk menciptakan usaha dan memperkuat ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggaungkan gerakan reformasi birokrasi. Reformasi dengan birokrasi. berbagai perizinan dan pelayanan. Pasalnya selama ini pelaku usaha di Indonesia kerap kali harus melewati berbagai tahapan yang membuat dana bisnisnya habis hanya untuk mengurus proses pembuatan bisnis tersebut dengan berbagai oknum. Sri Mulyani menyebut jika saat ini Indonesia oknum sedang berkompetisi untuk apa penuh dia, guys? dengan Apa maksudnya? Begitu sebagai Oknum negara orang sedang berjalan ke arah umum maju, maka reformasi macam mana? birokrasi menyederhanakan aturan menjadi penting untuk memperbaiki iklim investasi. Langkah 1000 yang telah diambil oleh Jokowi mulai menampakkan hasilnya. Berkat hilirisasi, ekspor manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan terbaru nilai investasi Indonesia pada tahun 2022 tercatat telah mencapai melebihi target hingga 1.207 triliun rupiah. Indonesia. Realisasi pencapaian Bakal jadi investasi monster di tersebut ASEAN, tersebar di guys. seluruh Indonesia, di mana 53% Indonesia di bakal luar Pulau Jawa menguasai dan 7% di Pulau Jawa. Ini tentu menjadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya, setelah ditangani Jokowi, Indonesia bisa menjadi rebutan negara luar untuk investasi di Indonesia. Keyakinan orang makin yakin pada Indonesia kalau ada presiden kayak Presiden Jokowi, Pak. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain pemerataan infrastruktur, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa stabilitas sosial, politik, dan keamanan di Indonesia juga dinilai baik oleh banyak negara. Presiden menyebut kontribusi kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN. Sekarang kurang sudah kita dengar demo-demo kan kalau di Indonesia, guys, itu tanda dia kerajaannya makin baik. Indonesia masih dipercaya menjadi tujuan investasi. Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan mengambil kebijakan yang tidak berdampak pada kepercayaan global tersebut. Mengingat manfaatnya yang besar dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Mengingat manfaatnya yang besar dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian negaranya di tengah terpaan ketidakpastian global, Presiden menekankan bahwa investasi harus terus dijaga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Pemerintah juga terus mengamati dan mempelajari arah pergerakan investasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat terkait investasi di tanah air. Dengan dibangunnya sistem online single submission atau OSS, diharapkan bisa terus meningkatkan kecepatan sekaligus menyederhanakan pengurusan izin investasi. Indonesia sudah ada di arah yang benar untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi maju. Tentu akan butuh perjalanan panjang. Tapi jalan yang panjang jika dijalankan dengan baik, itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Bapak Presiden Jokowi tinggal setahun lagi. Waktu yang tersisa, sehingga kudu dimaksimalkan. Akankah pengganti Presiden Jokowi lebih baik atau gimana, guys? Never know. Ini Jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini. Meski kans yang sebaliknya juga tetap ada kalau negeri ini memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi. Ini bukan menuduh tau guys, tapi satu pemikiran yang timbul di pemikiran orang-orang kan. Apa yang saya mau katakan tadi, sebenarnya apa yang ingin dikatakan itu kan saya juga pernah terpikir guys, sebab
apa yang Bapak Presiden Jokowi lakukan sekarang ini kan sangat baik dan sangat dipandang tinggi oleh negara lain. Apakah pengganti Bapak Presiden Jokowi nanti akan mampu mencapai tahap itu atau gimana? Nah, bagaimana pendapat kalian? Coba kalian komen di ruangan komen di bawah, guys. Apakah pengganti Bapak Presiden Jokowi ini nanti akan lebih baik ataupun sebaliknya ataupun di tengah-tengah? Gitu. Dan kita pun belum tahu siapa pengganti Bapak Presiden Jokowi nanti, dan moga-moga kita doakan yang terbaik untuk Indonesia dan moga Indonesia sentiasa maju, sentiasa kuat dan akan menjadi monster di Asia gitu. Dalam segi ekonomi lah kan. Dan saya rasa sampai di sini aja video saya pada kali ini. Apa pendapat kalian? Kalau kalian ada pendapat atau pencerahan silahkan komen di ruangan komen di bawah, guys. Oke, sampai jumpa lagi, sampai di sini saja. Salam santun, salam damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam Nusantara.